Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah masuk pertanyaan kepada kami masalah akidah. Pertanyaannya yaitu Ainallah, di manakah Allah? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut, di manakah Allah? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ada dua orang ulama yang masyhur yang dikenal sebagai imam akidah dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Mereka bernama yang pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Menurut mereka, Allah itu maujud bila makan. Allah itu ada tanpa arah dan tanpa tempat. Allah tidak butuh arah. Jadi Allah tidak ada di atas, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Dan Allah tidak juga butuh tempat. Allah tidak berada di atas langit. Allah tidak berada di mana-mana. Tetapi Allah ada tanpa membutuhkan itu semua. Kenapa seperti itu? Karena Allah ini adalah Khalik, pencipta. Sedangkan seluruh hal yang bukan berasal dari Allah, maksudnya bukan dari Allah, maka mereka adalah makhluk atau ciptaan. Nah, Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah itu adalah zat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan makhluk. Bagaimana mungkin Allah berada di suatu tempat padahal Allah yang menciptakan tempat tersebut? Ya, sebelum adanya tempat itu Allah sudah ada terlebih dahulu. Lalu di manakah Allah kalau Allah membutuhkan tempat? Tidak ada. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena Allah tadi adalah Khalik, pencipta kita semua. Nah, adapun ada orang yang bilang, oh ini akidahnya akidah salah. Yang benar adalah seperti mana Quran surah At-Toha, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian mereka mengatakan Allah itu juga punya wajah. Ya, dalilnya ada ayat yang dimana Allah katakan wajhullah, dimanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah. Ya, ada yadu Allah, tangan-tangan Allah dan sebagainya. Oh berarti Allah punya wajah, punya tangan dan sebagainya. Maka kita katakan teman-teman, ini adalah akidah mujassimah. Akidah yang dimana mereka menyamai Allah dengan makhluk. Mereka katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bersemayam di sini mereka artikan sebagaimana tarjimnya, yaitu Allah berada di atas arsy. Artinya Allah bertempat di atas arsy. Bahkan imam mereka Ibn Taimiyah, ya, dalam suatu khutbah beliau ketika itu ada Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini adalah seorang pengelana, ya, pengelana yang menjelajahi seluruh dunia. Kemudian ketika itu beliau menghadiri acara tersebut, ya, khutbahnya Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah ketika itu mengatakan apa? Allah itu turun dari singgasana arsy-Nya seperti mana aku turun di mimbar khutbahku ini. Ini kata beliau. Nah, maka ini adalah mujassimah. Kemudian dalil yang mereka gunakan adalah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu naik ke atas langit. Teman-teman ketahuilah, kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke atas langit untuk menjumpai zatnya Allah? Karena itu merupakan tempat pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan tempatnya Allah. Karena Nabi Musa sama seperti mana Nabi Muhammad, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak di langit. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, menghadap zatnya Allah, itu di Bukit Tursina. Apakah Allah ada di Bukit Tursina? Tidak. Sama seperti itu, Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu merupakan tempat pilihan Allah, bukannya tempat Allah. Jadi jangan sampai kita memahami Isra Mi'rajnya Nabi naik ke atas langit seolah-olah Allah itu berada di atas langit. Padahal tidak, Allah tidak membutuhkan tempat. Allah tidak ada di atas langit. Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Jadi salah. Kemudian mereka juga berdalil, ini kalau kalian tanya anak kecil yang belum sunat, kalian tanya di mana Allah, maka mereka akan otomatis menunjuk ke atas langit. Anak kecil dijadikan dalil tidak bisa, teman-teman. Anak kecil belum memahami agama. Mereka tidak memahami agama karena memang mereka masih kecil. Otaknya tidak sampai ke situ. Nah, maka tidak bisa anak kecil yang belum sunat untuk dijadikan dalil di manakah Allah. Ini kurang ajar. Jadi Allah tidak butuh semua itu. Allah adalah zat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan tempat, makhluk dan sebagainya. Allah berdiri sendiri. Jadi simpulannya adalah Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Kemudian teman-teman, banyak juga di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa?
Ya, di mana kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ya, di mana tangan Allah berkuasa di atas tangan-tangan yang lain dan sebagainya. Ini tidak bisa ditafsirkan sebagai wajah Allah ataupun tangan Allah. Ini butuh takwil. Ya, bukan tarjem yang ditafsirkan secara tarjemnya, ini salah. Mereka orang-orang salafi mengatakan apa? Allah itu berarti punya wajah. Allah itu berarti punya tangan. Mereka memaknai wajah dan tangan itu seperti mana wajah dan tangan, tetapi kata mereka tidak sama seperti makhluk. Ini tidak boleh. Karena Allah tidak bisa kita samakan dengan bentuknya makhluk, itu tidak boleh. Walaupun kata mereka tidak sama dengan makhluk. Artinya Tuhan mereka ini sama kayak orang-orang di luar Islam. Ya, orang-orang di luar Islam kan sama. Tuhannya di atas langit, punya tangan, punya kaki, punya wajah seperti manusia. Salah fatal. Ini akidah, tidak boleh ada perbedaan dengan kita. Yang teman-teman, Islam ini ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah adalah keyakinan kita kepada Allah. Kemudian syariah adalah amaliyah kita sehari-hari. Kemudian akhlak adalah perilaku moral kita. Untuk perbedaan dari segi akhlak dan syariah itu boleh. Ada yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat berkah kata Nabi. Tapi kalau yang berbeda masalah akidah, maka yang berbeda masalah akidah dari orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah dan mereka akan masuk kepada 72 golongan yang Nabi katakan golongan mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka menafikan hal ini. Jadi mereka mengatakan apa? Ya Allah ada di atas langit. Ya Allah punya wajah, punya tangan dan sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka teman-teman, mari sama-sama kita pahami hal ini. Ya, kita pahami hal ini. Jangan sampai saat ini ya kita katakan misalkan kita serahkan dengan yang di atas. Di atas itu apa? Di atas itu genteng, teman-teman. Ya, di atas itu atap. Allah tidak ada di atas. Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Kemudian ada fitnah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka mengatakan apa? Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Kenapa? Karena kalau Allah ada di mana-mana berarti di WC Allah ada, tempat-tempat najis Allah ada, tidak. Beliau tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini juga salah. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu ada di mana-mana. Oh, Allah ada di sini, Allah ada di situ, Allah ada di sini. Enggak bisa, enggak boleh, ini salah. Jadi gimana? Ya Allah ada tanpa membutuhkan semua itu, tapi Allah ada. Ya, untuk memikirkannya maka akal pikiran kita tidak akan sampai. Ya, makanya memang Allah menyuruh kita untuk belajar, teman-teman. Di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas yang bisa ditafsirkan menurut terjem atau terjemahannya. Kemudian ada ayat yang mutasyabbihat, ayat yang tidak bisa kita tafsirkan dengan terjemnya. Sebagaimana tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, tidak bisa kita terjemahkan sebagaimana tafsirkan dengan terjemahnya. Oh, berarti Allah itu ada di atas langit, di atas arsy, tidak seperti itu. Ada takwil, ya, penafsiran yang agak sedikit berbeda daripada terjemahnya. Nah, bagaimana maknanya? Maknanya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kekuasaan Allah itu berada di antara seluruh kekuasaan orang-orang yang lain. Karena arsy itu paling tinggi, teman-teman. Posisinya paling tinggi. Artinya Allah itu kekuasaannya melebihi segala-galanya. Ya, kemudian misalkan ya Allah fauqa aidihim tadi, tangan-tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Artinya kekuasaan mereka itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja-raja semuanya kalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada itu mari sama-sama kita perbaiki akidah kita. Jangan sampai kita berbeda dalam masalah akidah. Kita ikuti ulama-ulama kita. Habib Umar bin Hafiz radhiyallahu an, kemudian Habib Ali Al-Jufri radhiyallahu an dan sebagainya. Mari sama-sama kita rapatkan barisan kita untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah orang-orang Mujassimah yang menganggap bahwa Allah sama dengan makhluk. Allah butuh tempat, Allah punya badan dan sebagainya, Allah punya wajah, punya tangan. Maka ini adalah akidah yang batil. Jangan sampai kita mengikuti akidah ini. Lagian akidah yang dibagi menjadi 3, teman-teman. Akidah mereka itu dibagi menjadi 3, 3 in 1, ya, sama kayak orang Kristen. Tiga ini baru, nggak ada dalilnya. Mereka katakan apa? Dalil. Padahal akidah mereka sendiri itu nggak ada dalilnya.
Nggak pernah Nabi membagi akidah tauhid menjadi 3, nggak ada. Tanya ulama mereka, apakah ada Allah membagi tauhid menjadi 3 bagian? Tidak ada. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah orang-orang salafi wahabi. Dan bagi orang-orang salafi yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.